Bupati, penjabat sekretaris. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau P2 APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2023. Meski rancangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah daerah dengan DPRD, beberapa catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Raperda tentang P2 APBD tahun anggaran 2023 digelar pada hari Senin 22 Juli 2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sidik Jafar dan juga dihadiri oleh penjabat Bupati Sumedang. Ada beberapa catatan dan juga rekomendasi Banggar terhadap Raperda P2 APBD tahun anggaran 2023. Yang pertama yaitu melihat ketidaktercapaian pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah. Badan Anggaran merekomendasikan kepada penjabat Bupati Sumedang untuk meninjau kembali beberapa kebijakan pengelolaan retribusi daerah yang kurang efektif, seperti halnya pengelolaan parkir di tepi jalan umum dengan pola parkir berlangganan. DPRD menilai setelah 4 tahun belum menampakkan hasil yang diharapkan. Yang terjadi justru lebih besar belanja yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, berkaitan dengan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi yang tidak mencapai target. DPRD juga merekomendasikan kepada Bupati dan seluruh jajaran TAPD selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Yang ketiga, untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari potensi daerah yang dimiliki, misalnya untuk pengelolaan parkir di tepi jalan umum, Banggar merekomendasikan agar pengelolaan parkir dengan pola parkir harian bisa lebih dioptimalkan. Yang keempat, Badan Anggaran merekomendasikan kepada penjabat Bupati Sumedang agar melakukan perhitungan belanja pegawai lebih akurat karena pada tahun anggaran 2023, anggaran belanja pegawai cukup besar dan tidak terserap sehingga tidak terjadi kemubaziran anggaran. Yang kelima, berkaitan dengan cukup besarnya anggaran belanja modal yang tidak terserap, Banggar merekomendasikan kepada Bupati Sumedang untuk melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan belanja modal, terutama belanja modal jalan, irigasi, air bersih yang juga memiliki dampak luas kepada masyarakat. Keenam, terhadap hasil temuan BPKRI tahun anggaran 2023, baik yang sifatnya kesalahan administratif maupun adanya unsur kerugian keuangan daerah, Banggar DPRD Kabupaten Sumedang meminta pejabat bupati untuk terus memantau seperti apa progres penyelesaiannya. DPRD Kabupaten Sumedang juga mengapresiasi karena nilai temuan BPKRI tahun anggaran 2023 nilainya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tak lupa juga Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumedang juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat Bupati Sumedang, pimpinan dan juga seluruh anggota DPRD, kepada penjabat sekretaris daerah beserta seluruh SKPD, terkhusus kepada BKAD selaku mitra langsung Banggar selama proses pembahasan, sehingga pembahasan LPP APBD tahun 2023 berjalan dengan lancar. Ada beberapa catatan yang ini menjadi concern kita pada saat pembahasan P2 APBD 2023 dan kelihatannya ini masih merupakan temuan-temuan klasik ya, yang dari tahun-tahun sebelumnya memang belum ada progres perbaikan. Contohnya dari sisi belanja pegawai ya, kita masih melihat adanya selisih antara yang direncanakan, dianggarkan dengan realisasi. Itu dari belanja. Nah, kemudian dari pendapatan ini khusus untuk tahun 2023, ini kita menemukan terjadinya ketidaktercapaian target yang cukup besar. Memang ini menjadi sebuah kesalahan kolektif ya, antara eksekutif dengan DPRD pada saat membahas APBD tahun 2023. Memang kita waktu itu punya sebuah rasa yang terlalu optimis terhadap pencapaian target-target dari pendapatan terutama PAD, baik pajak maupun retribusi. Nah, kemudian yang kedua, memang khusus untuk tahun 2023 ini kelihatannya dana-dana transfer dari pemerintah pusat juga memang di bawah target yang sudah kita tetapkan pada saat penyusunan APBD. Ya, walaupun ini mungkin karena dana transfer itu sifatnya given, ya kita hanya menerima, ya mungkin ke depan memang perlu adanya sebuah koordinasi komunikasi agar dana-dana itu juga kalau bisa ya dari sisi jumlahnya naik, karena memang Sumedang hari ini masih sangat besar ketergantungan kepada dana-dana transfer dari pusat dan provinsi. Nah, mudah-mudahan
rekomendasi yang tadi disampaikan ini menjadi bahan perbaikan kita ke depan. Pertama, ya dalam menentukan target PAD supaya kita tidak terlalu overestimate lah, sehingga di ujungnya nanti kita repot, ya karena pasti akan keteteran dalam mengalokasikan belanjanya. Kedua, dalam belanja-belanja yang memang relatif lebih mudah menghitungnya seperti belanja pegawai, tidak terjadi selisih anggaran yang memang kalau bahasa kami terjadi kemubajiran anggaran gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi bahan kita ke depan untuk bisa lebih lebih konkret lagi lah ya, lebih ketat lagi dalam mengalokasikan mentargetkan pendapatan dan mengalokasikan untuk belanjanya. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.